masih dalam keadaan luar biasa sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pertemuan yang lalu. Kita memasuki subtema kedua, pembelajaran 1 dan pembelajaran yang kedua. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan begitu baik menyertai kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai pembelajaran tematik kami. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, pengetahuan, kepintaran, dan kecerdasan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak teacher, hari ini kita memasuki tema ketiga, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya, kita memasuki pembelajaran 1 dan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Siswa dapat menentukan informasi penting dari setiap paragraf. 2. Siswa mengetahui pengaruh penemuan televisi dalam kehidupan. 3. Siswa dapat mengetahui rangkaian listrik yang tersusun paralel dan seri. 4. Siswa mengetahui perkembangan jam dari tahun ke tahun. Mari kita buka buku paket kita halaman 61 pembelajaran 1. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Kita baca teks yang berjudul Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute, London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele, artinya jauh, dan bahasa Latin visio, artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Baca kembali teks tersebut dengan teliti, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Mari kita tentukan informasi penting dari setiap paragraf. Paragraf 1 yang menjadi topik masalah, yaitu penemuan televisi oleh John Logie Baird. Paragraf 2 yang merupakan deret penjelas, yaitu prinsip kerja televisi mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Awalnya objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal tersebut menjadi objek gambar yang utuh. Paragraf ketiga merupakan kesimpulan dan pesan dari penulis, yaitu televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Oleh karena itu, penemuan televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia. Perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Kalimat bercetak miring atau tidak efektif. 1. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. 2. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. 3. Lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai kata-kata bercetak miring yang sudah kita bacakan tadi.
Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak, maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Ayo kita bahas bersama pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Tentu ada pengaruh positifnya dan ada pengaruh negatifnya. Misalnya siaran yang ada di televisi yaitu berita, film, talk show, sinetron, atau acara hiburan. Kita lihat dampaknya dari sektor pendidikan, yaitu pengaruh positifnya sebagai sarana belajar, dapat memunculkan kreativitas buat anak, dan dapat mengetahui berita tentang pendidikan. Nah, itu pengaruh positif dari sektor pendidikan. Kita perhatikan pengaruh negatifnya dari sektor pendidikan. Menjadi malas belajar, nilai sekolah turun karena setiap hari menonton televisi. Merusak moral karena di bagian-bagian sinetron ada hal-hal yang tidak penting atau tidak layak untuk ditayangkan karena bisa ditiru oleh anak-anak sekolah, misalnya tawuran. Nah, anak-anak sekolah berpikir bahwa tawuran itu adalah hal yang baik. Mereka bangga apabila mereka melakukan itu. Kita lihat dari sektor ilmu pengetahuan, tentu menambah wawasan dan pengetahuan umum kita. Dampak negatifnya mendapat ide penipuan, mendapat ide untuk menjual barang ilegal dan merugikan. Nah, jadi televisi itu ternyata memiliki pengaruh positif dan pengaruh negatif. Jadi kalian harus bijak dalam menonton televisi. Tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupanmu. Baik, rencana ke depan yang harus kita lakukan yaitu tidak menonton televisi terlalu lama, mematikan televisi ketika waktunya belajar, meminta bimbingan orang tua dalam memilih siaran, tidak meniru hal buruk yang disiarkan. Jadi, itu hal-hal yang harus kamu lakukan ketika kamu menonton televisi. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu menggunakan energi baterai. Baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kamu buat. Siapkan alat dan bahan yang telah kamu persiapkan. Gambarlah rencana rangkaian lampu paralel yang akan kamu buat. Sesuaikan rancanganmu dengan bahan-bahan yang kamu miliki. Lalu kamu dapat menambah jumlah lampu atau baterai sehingga rangkaian lampu paralel akan menjadi lebih beragam. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak akan dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, ini contoh rangkaian yang dibuat secara seri dan rangkaian yang dibuat secara paralel. Kamu harus mengingat bagaimana posisi lampunya, karena ketika ujian, soal seperti ini sering muncul. Kita lanjutkan ke halaman 70, pembelajaran kedua. Tahukah kamu siapakah penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan kita sehari-hari? Penemuan jam mekanik. Tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini, sudah terdapat jarum penunjuk menit. Tahun 1920, ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Karena jam jadi patokan waktu, sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang pasti dan lebih akurat.
Apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya yaitu sebagai penunjuk waktu. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo kita simak cerita Siti. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14, ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat pukul 16. Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 hingga pukul 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan kita rugikan? Ayo kita perhatikan tabel di halaman 73, datang ke sekolah tepat waktu. Hal ini termasuk kewajiban karena merupakan peraturan sekolah yang harus ditaati. Jika dilanggar akan mendapat hukuman, nilai juga berkurang. Yang dirugikan diri sendiri dan orang tua. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Hal ini termasuk kewajiban karena di dalam sistem pendidikan terdapat target materi yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Jika dilanggar akan ketinggalan pelajaran. Nilai tugas akan dikurangi, tugas menjadi menumpuk. Yang dirugikan adalah diri sendiri dan orang tua. Tulislah contoh-contoh kewajibanmu. Nah, ini contoh-contoh kewajiban kita di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kewajiban kita di rumah belajar, membantu orang tua, menjaga kerukunan, dan menjaga kebersihan. Di sekolah, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, patuh terhadap guru, menjaga kerukunan dengan teman. Di masyarakat, mengikuti kegiatan kerja bakti, menjaga kerukunan dengan tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak merusak fasilitas umum. Sekarang teacher kasih kalian tugasnya ada 2, tugas 1 di halaman 64, yaitu pengaruh positif dan negatif televisi. Tugas 2 di halaman 72, kerjakan nomor 1 hingga nomor 6, dan jangan lupa menulis soalnya. Teacher berharap tugas ini selesai hingga malam nanti. Lalu nanti teacher akan kirimkan link Zoom meeting supaya kita dapat bertemu dan bertanya jawab di Zoom meeting nanti. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Itu dia pembelajaran kita hari ini, kiranya bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita akhiri, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, selama pembelajaran tema tadi kami tahu Tuhan menjagai kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan memberikan roh